Kedatangan Dubes Vatikan di Indonesia ini atas undangan Uskup Agung di Palembang untuk meresmikan renovasi gereja. Ini kegiatan biasa, tapi oleh kelompok-kelompok yang koplak, yang berakal sempit, beragama secara sesat ini, mereka ditolak. Alasannya memalukan. Mereka mengatakan bahwa mayoritas penduduk Palembang ini adalah Muslim atau Islam. Mereka menolak kegiatan kristenisasi. Nah, ini kan alasan-alasan yang sangat memalukan kan. Dubes suatu negara itu mewakili negaranya, dan Vatikan itu adalah negara sah, mempunyai hubungan diplomatik resmi dengan pemerintah Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Minggu. Apa kabar Anda di hari Minggu ini? Bagi yang menjalani ibadah puasa, tentu kita sedang menjalani puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang tidak menjalani ibadah puasa, saya mengirimkan salam hormat untuk Anda sekeluarga. Sahabat Indonesia, untuk hari Minggu ini saya memberikan opini dengan penuh keprihatinan. Karena saya melihat aksi-aksi intoleransi di negeri ini itu semakin merajalela dan muncul di mana-mana. Jujur, akhirnya saya merasa seolah-olah negara kalah. Seolah-olah negara tidak berdaya oleh ulah atau aksi kelompok-kelompok intoleransi ini. Nah, yang paling heboh sekarang ini adalah dua kasus yang besar. Yang pertama tentang penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo, Yogyakarta. Itu sudah saya bahas kemarin. Nah, berikutnya ada lagi aksi yang lebih memprihatinkan lagi. Aksi yang ditunjukkan oleh Koalisi Palembang Darussalam. Kemarin hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, kelompok koplak yang menamakan dirinya Koalisi Palembang Bersatu ini melakukan demonstrasi di depan gereja Katedral Santa Maria Palembang. Hal yang didemonstrasikan itu sangat-sangat memalukan, yaitu mereka menolak kedatangan Dubes Vatikan di Indonesia, yaitu Monsignor Piero Piopo yang akan datang hari Minggu ini. Kedatangan Dubes Vatikan di Indonesia ini atas undangan Uskup Agung di Palembang untuk meresmikan renovasi gereja. Ini kegiatan biasa, tapi oleh kelompok-kelompok yang koplak, yang berakal sempit, beragama secara sesat ini, mereka ditolak. Alasannya memalukan. Mereka mengatakan bahwa mayoritas penduduk Palembang ini adalah Muslim atau Islam. Mereka menolak kegiatan kristenisasi. Nah, ini kan alasan-alasan yang sangat memalukan kan. Dubes suatu negara itu mewakili negaranya, dan Vatikan itu adalah negara sah, mempunyai hubungan diplomatik resmi dengan pemerintah Indonesia. Dubes negara lain termasuk Dubes Vatikan itu mempunyai hak untuk mengunjungi kota-kota di seluruh wilayah hukum di Indonesia. Kalau ada duta besar atau perwakilan negara yang ada di Indonesia ditolak oleh masyarakat di daerah tertentu, ini akan menimbulkan konsekuensi hubungan diplomatik antara kedua negara. Apalagi alasan yang dikemukakan sangat konyol sekali. Negara Indonesia
itu bukan negara agama. Palembang bukan kota syariah. Sumatera Selatan itu bukan provinsi syariah. Artinya kota Palembang maupun provinsi Sumatera Selatan keseluruhan bukan didominasi oleh peraturan-peraturan atau perda-perda syariah, tapi berlaku peraturan umum sama dengan daerah lain di Indonesia. Tidak ada yang mengatakan mayoritas lalu punya hak untuk menolak kedatangan siapapun. Lagi pula, di mananya ada program kristenisasi yang dilakukan oleh gereja Katolik? Alasan ini sangat tidak masuk akal menurut saya. Jujur saya sebagai orang Islam ya, malu melihat kelakuan kelompok-kelompok intoleran koalisi Palembang Darussalam ini. Memalukan kalian. Jadi karena ini menolak diplomat asing yang kebetulan adalah Dubes Vatikan di Indonesia, ini akan berdampak sorotan publik dunia kepada Indonesia. Seolah-olah Indonesia ini memang negara intoleran. Padahal bukan. Intoleransi itu hanya ditunjukkan oleh orang-orang koplak. Salah satunya ditujukan oleh koalisi Palembang Darussalam ini. Jadi tolonglah teman-teman saya yang sesama muslim, jangan melakukan aksi-aksi yang konyol, yang mempermalukan diri sendiri, mempermalukan daerah, dan mempermalukan negara Indonesia. Aksi kalian ini ditertawakan dunia. Tidak ada dalil dalam agama kita, agama Islam, untuk menolak tamu dari manapun. Nabi Muhammad tidak pernah menolak tamu dari agama apapun. Kalian belajarlah, tingkatkanlah literasi. Jangan hanya mengikuti penyesatan yang dilakukan oleh ustadz-ustadz yang sangat sesat. Belajarlah membaca. Ada Iqra dalam Al-Quran kita. Itu adalah firman Tuhan yang mengharuskan kita untuk meningkatkan daya baca, daya mengerti, dan daya literasi. Iqra itu bukan sekedar membaca, tapi mengerti dan menjalankan. Jadi kalian tolonglah tingkatkan literasi dan pikirkan dampak-dampak politik apa yang terjadi kalau kalian melakukan hal seperti ini. Saya hakul yakin kelompok seperti koalisi Palembang Darussalam ini adalah kelompok yang merupakan proksi dari kelompok besar tertentu yang ingin Indonesia ini menjadi negara syariah. Kelompok tertentu yang mengancam keberagaman Indonesia, yang mengancam ideologi negara Pancasila. Harus diwaspadai. Jangan kalian hanya menjadi robot yang disuruh-suruh orang teriak-teriak kepanasan dan kalian dipermalukan. Kalian sudah menggoreskan sejarah memalukan bagi kehidupan kalian. Malu sama anak cucu kalian kalau kalian menolak sesuatu yang kalian tidak mengerti. Jadi sahabat Indonesia, dalam kesempatan ini saya menyesalkan adanya penolakan dari koalisi Palembang Darussalam terhadap kedatangan Monsignor Piero Pioppo, Dubes Vatikan di Indonesia. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di daerah lain. Mudah-mudahan virus kekoplakan ini tidak menular kemana-mana. Dan saya mohon kepada aparat keamanan, berpikirlah jangka panjang, berpikirlah besar. Kalau kalian hanya melihat bahwa hak demonstrasi ini harus diwadahi, ini salah. Kalian harus melihat dampaknya terhadap diplomasi negara, dampaknya terhadap liputan dunia terhadap kasus itu. Jangan melakukan pembiaran. Hak demokrasi itu ada batasnya, bukan bebas sebebas-bebasnya. Demokrasi yang paling esensial dan sesuai dengan Pancasila itu adalah pada saat kebebasan kita menyentuh
kebebasan orang lain, itu kita harus berhenti. Tidak boleh bebas secara liar. Jangan ada pembiaran dari kelompok-kelompok tertentu. Ini penyakit di tahun politik yang kadang-kadang pejabat, aparat keamanan gagu, gagap, gamang untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan kelompok-kelompok aksi intoleran seperti ini. Saya sebagai warga bangsa protes keras terhadap kegaguan, kegagapan, kegamangan aparat keamanan dalam menghadapi kelompok-kelompok intoleran. Sahabat Indonesia, terakhir saya ingin sampaikan kepada Anda semuanya, mari kita suarakan untuk menolak kelompok-kelompok intoleran. Sejatinya kelompok-kelompok ini adalah kelompok kecil di dalam tanah air ini. Karena masuk dalam media akhirnya seolah-olah menjadi besar. Tapi sekecil apapun tetap harus kita lawan, kita perangi. Dan negara tidak boleh diam saja. Dan kita sebagai rakyat harus bersuara menolak mereka. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan penolakan koalisi Palembang Darussalam terkait dengan kedatangan Dubes Vatikan di Indonesia yang akan datang di Palembang dalam rangka meresmikan renovasi gereja katedral Santa Maria di Palembang. Mudah-mudahan suara saya didengar oleh siapapun yang ingin negeri ini tegak dan ingin negeri ini bebas dari kelompok-kelompok intoleran. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi SK.